Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Plata E Channel. Kalau sebelumnya lama ya saya tidak mengupdate tentang bagaimana cara mengemudi bagi pemula. Kalau dulu saya kasih tutorial bagaimana menghafalkan sepeneleng atau masukkan gigi untuk yang 5 percepatan. Kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana cara menginjak gas ketika pertama kali jalan agar mobil tidak mati mesinnya. Ini adalah kopling, yang sebelah kiri ini adalah kopling, maaf dengan kaki ya. Yang ini adalah rem dan yang ini adalah gas. Nah, untuk mobil matic itu cuman ada rem dan gas. Nah, dalam pemakaian kaki kita ada tiga pedal, cuman ada 2 kaki, maka yang gas dan rem adalah menggunakan kaki kanan, sedangkan yang kopling menggunakan kaki kiri. Jangan sampai sekali-kali menggunakan rem dengan kaki kiri. Kenapa? Dalam mengemudi mobil itu antara rem dan gas menggunakan satu kaki. Ketika kita menggunakan kaki kiri untuk rem, maka kaki kanan akan tetap menginjak gas dan itu sangat bahaya. Jadi ketika kita ngerem menginjak gas. Nah, yang paling sulit itu adalah refleks atau menghafalkan antara rem gas, gas rem gas, gas rem, gas rem, gas rem. Itu kadang-kadang ketika kita panik itu sering banget kita maunya injak rem tapi yang keinjak gas. Nah, itu banyak kecelakaan terjadi itu seperti itu. Jadi istilahnya bahasa Jawanya lanyah nol lah antara gas dan rem, gas rem, gas rem. Ketika itu sudah benar-benar lanyah, maka ketika terjadi reaksi-reaksi mendadak itu akan sangat mudah kita atasi. Jadi kita udah refleks, oh ini rem, oh ini gas, oh ini rem, seperti itu. Jadi sebelum kita mulai jalan, kita lanyahkan dulu ya. Ini kemarin itu bagaimana pengaturannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, lepas, kemudian turun, mundur. Nah, seperti itu. Kemudian kita bermainnya di gas. Oke, kita akan coba ya. Kita lepas semuanya. Kita rem dulu. Karena handrem udah lepas, kita rem dulu, kita masukkan 1 ya, kita injek, kita masukkan 1, kemudian kita lepas remnya, kita lepas koplingnya pelan-pelan dan kita gas pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, ini jalan. Nah, pelan-pelan seperti itu terus, pelan-pelan. Nah, jika udah jalan seperti ini dan RPM-nya udah tinggi, berarti perlu ditambah gigi. Oke, kita tambah gigi ke 2. Nah, kita tekan dulu koplingnya, kemudian kita pindah 2, kita lepas koplingnya, kita gas pelan-pelan. Nah, ingat, perlu diingat adalah jangan menekan kopling terus menerus atau setengah kopling terus menerus. Ketika mobil jalan seperti ini, lepaskan total. Usahakan RPM-nya di atas 1000 sehingga mesinnya tidak terjadi knocking, tok seperti itu, yang akhirnya akan mati. Kita jadi knocking. Jadi waktu awal jalan itu kita harus perhatikan di RPM-nya, karena mobil yang lama mungkin sering terjadi knocking ya. Jadi ketika gasnya itu belum besar, RPM-nya belum tinggi, kita lepas kopling secara mendadak, maka yang terjadi adalah knocking. Itu kalau terjadi terus menerus, kasihan mesinnya bisa jebol ya, kepala pistonnya itu. Jadi usahakan RPM ini ya, RPM itu besaran gasnya itu di atas 1000. Kalau di bawah 1000 standarnya, kalau idle kan 700 sampai 1000. Kalau di bawah itu maka dia akan jadi knocking. Knocking itu seperti apa sih? Coba kasih tahu. Jika kita masuk 1 kemudian kita lepas kopling secara mendadak ya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, mati kan? Yang terjadi adalah seperti itu. Nah, kalau kita masuk 1, kita giginya rendah, yang terjadi adalah seperti ini. Nah, sebelum jalan tadi aja atau suaranya tok seperti itu, namanya knocking. Untuk jalan-jalan pelan itu kita usahakan RPM-nya di angka 1000 sampai 2000 aja, itu udah cukup lah. Kayak gini masuk 3, saya di RPM segitu, jalannya segitu, enggak masalah itu. Bagus-bagus aja. Oke, jangan lepas kopling, ingat, jangan lepas kopling mendadak. Nah, ketika kita udah bisa menguasai perpindahan gigi ya, hafal persenelengnya, kemudian lancar
bermain gas dan kopling, bermain rem, maka selanjutnya kita bisa turun ke jalan raya, atau kita bisa melanyahkan atau apa ya istilahnya, biar kita itu tahu sana itu sampai mana, itu arah yang sebelah sana itu seberapa jauh, seberapa dekat. Itu sebenarnya pakai feeling aja, kita tinggal lihat aja sebenarnya dari tengah situ itu udah kelihatan itu adalah roda. Jadi sebelah situ itu roda, yang sebelah sana itu tengah-tengah atau lebihin seperempatnya lagi, atau kalau di sini dihitung ya, kalau ini dibagi 3. Jadi untuk menentukan arah sana itu bisa depan ini kita bagi 3 lah segitu. Jadi yang 1, 2 itu adalah letak roda, dan yang ketiga itu free. Jadi kalau pengen mengetahui roda yang samping kiri itu sebelah mana, itulah bagian 1, bagian 2 di tengah sini, itulah rodanya. Jadi kalau boleh tahu rodanya itu ada di sini, roda sebelah sana tuh. Oh, teman-teman, untuk belok seperti ini kita harus lihat spion sebelah sana ya, belakangnya. Depannya kita kira-kira seberapa pasnya, kemudian kita lihat spion sana. Kalau kita nggak nempel, masih jauh, berarti di situ. Jadi kalau belok seperti ini yang kita perhatikan adalah depan sebelah sana dan spion sebelah sana. Kalau belok kiri, jadi sananya pas enggak, pas enggak. Kalau udah pas berarti beres. Oke. Guys, jangan lupa subscribe, likes, dan komen di bawah, kasih masukan-masukan. Jangan lupa tekan tanda lonceng ya. Dan video apa yang kalian suka dari channel ini silahkan ditulis di kolom komentar, dan semoga bermanfaat tutorial-tutorial sederhana dari kita. Jika ada salah mohon dibenarkan, dan jika ada benar mungkin itu yang sedikit yang saya tahu. Oke? Ini untuk gigi 5 mobil-mobil seperti ini, mobil-mobil penumpang. Beda lagi kalau kita pakai truk, beda lagi kalau kita pakai L300 atau sejenisnya. Beda lagi untuk yang 6 percepatan. Biasanya untuk yang 6 percepatan itu satunya kayak gini tuh 1. Untuk mundurnya biasanya di sini ada kenop, ada angkatan sedikit gini. Kemudian kita kesini kan itu mundur. Dan di dashboard ada bunyi tut ke belakang, itu ada seperti itu kalau mundur. Oke.